Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengisi SKP atau laporan harian pada aplikasi e-kinerja, khususnya di instansi pemerintah Kabupaten Gorontalo. Baik, pertama-tama kita masuk dulu di website e-kinerja. Oke, jadi kita memasukkan NIP kita, nomor induk pegawai, kemudian passwordnya. Oke, ini sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi e-kinerja untuk penginputan SKP ya, mulai dari SKP tahunan, SKP bulanan, dan laporan harian. Jadi yang harus kita pahami dalam pengisian SKP di aplikasi e-kinerja ini, kinerja online ini adalah yang pertama kita harus mengisi dulu SKP tahunan ya, target SKP tahunan kita seperti apa. Kemudian nanti setelah SKP tahunan selesai kita buat, baru kita kemudian turunkan pada target SKP bulanan kita apa saja. Kemudian nanti yang terakhir itu laporan harian. Jadi laporan harian tidak bisa kita isi ketika SKP tahunan kita belum membuat. Begitu juga dengan SKP target bulanan tidak bisa kita isi kalau SKP tahunan itu belum kita isi. Oke, baik, yang pertama kita akan membuat SKP tahunan. Nah, di sini untuk tahun ini saya sudah membuat SKP untuk tahun 2022. Oke, jadi saya ulangi saja ya, kita mulai dari awal bagaimana cara memasukkan SKP kita ke dalam aplikasi e-kinerja ini. Oke, untuk menginput SKP kita ke dalam aplikasi ini saja kita klik tanda tambah ini, kemudian kita masukkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Untuk 2022 ini kalau kita lihat kalender, bulan Januari itu hari kerja itu dimulai dari tanggal 3, bukan tanggal 1. Tanggal 1 itu dari hari Sabtu, sementara kita di instansi pemerintah tuh hari kerja mulai dari hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu tidak termasuk, berarti kita ambil awal tanggal SKP kita itu 3 Januari ya, 3 Januari. 3 Januari. Kemudian akhirnya sampai di Desember ya. Desember, kita lihat Desember hari Jumat, hari terakhir kerja itu 30 ya, bukan 31. Oke, lalu kita simpan. Nah, jadi ini juga proses penyimpanannya tergantung jaringan juga ya. Jadi kalau jaringan bagus, berarti proses pengisiannya juga, penginputannya juga akan cepat. Oke, sambil menunggu. Oke, ini sudah berhasil tersimpan. Oke, ini sudah muncul di sini. Ini yang baru saja saya buat. Oke, supaya membedakan dengan yang di atas, saya edit saja ya. Saya mulai dari tanggal 1 ya, karena ini sebagai contoh saja.
supaya tidak membedakan dengan SKP yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, ini sudah berhasil kita buat SKP. Kemudian kita masukkan target SKP tahunan kita. Jadi untuk tahun 2022 ini SKP sasaran kinerja pegawai itu dibuat untuk periode dari Januari sampai Desember, ya. Berbeda dengan SKP yang tahun lalu, yaitu 2021 itu karena ada perubahan aturan. Jadi pembuatan SKP itu dilakukan dari bulan periode Januari sampai Juli, kemudian Juli sampai Desember. Periode Januari Juni itu adalah format SKP yang lama, aturan yang lama. Kemudian yang Juli sampai Desember itu adalah SKP untuk format terbaru sesuai aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Oke, baik, kita akan tambahkan, kita akan memasukkan SKP tahunan kita. Jadi kita klik tanda tambah ini, kemudian kita masukkan kegiatan tahunan kita apa saja, ya. Jadi kita melihat dari SKP tahunan, ya, SKP tahunan, rencana SKP tahunan kita. Baik. Oke, supaya tidak terlalu lama proses kita dalam menginput SKP, sebaiknya SKP tahunan kita itu sebelumnya kita ketik dulu di Word, ya, supaya nanti ketika kita menginput dalam aplikasi ini kita tinggal copy paste saja, ya. Oke, misalnya saya sudah menyiapkan pada aplikasi Word, jadi saya sisa mengcopy saja SKP yang sudah saya buat di Word dalam aplikasi ini, ya. Oke, jadi merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi dan menilai pembelajaran, hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Oke, target kuantitas. Target kuantitas ini untuk hitungan 1 tahun. Kira-kira berapa kegiatan atau dokumen atau laporan yang akan kita buat selama 1 tahun itu. Anggaplah misalnya dalam 1 bulan itu dalam 1 bulan itu 1 dokumen atau 1 laporan, ya. 1 laporan. Oke. Berarti untuk 12 bulan itu kita akan membuat 12 laporan. Karena tadi setiap bulan kita membuat 1 laporan, berarti dalam 1 tahun ada 12 laporan. Kemudian target waktu itu 12 tahun, biaya kita isikan 0, kemudian kita simpan. Oke, berhasil diubah, kita klik OK. Kita tunggu sampai muncul di sini. Oke, sudah berhasil muncul. Selanjutnya kita tambah lagi kegiatan tahunan kita. Oke, kita copy lagi, ya, dari misalnya ini membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Oke, membimbing siswa atau bahasanya seperti apa terserah dari masing-masing rekan-rekan sekalian. Target kuantitas misalnya 12 laporan juga, target waktu 12 bulan, kemudian kita simpan. Jadi seperti ini caranya melakukan input SKP tahunan pada aplikasi e-kinerja ini. Kalau misalnya ada yang salah, kita tinggal edit, kita tinggal perbaiki. Misalnya ada yang salah ketik dan salah input, sisa kita ketik baru simpan kembali. Ya, jadi seperti ini tahapan untuk penginputan SKP tahunan kita ke dalam aplikasi e-kinerja. Oke, setelah ini kita kembali ke SKP, ya, SKP kita. Terus kita sudah membuat target juga sudah.
ya. Selanjutnya kita masuk di target dan realisasi bulanan. Target dan realisasi bulanan. Oke, yang lalu di bulan Januari itu saya sudah melakukan menginput SKP bulanan. Jadi di sini statusnya dia sudah disetujui upload. Untuk bulan Februari ini ya, kalau kita mau menambahkan SKP bulanan, jadi sama tadi cara yang pertama di SKP tahunan, kita klik tanda tambah, kemudian kita tunggu. Misalnya kita bikin buat yang bulan 1 ya, kita ulang. Dia belum disetujui ini karena ini baru kita buat. Selanjutnya kita membuat target SKP bulan. Kita ini saja ganti dengan bulan yang lain. Oke, saya hapus ini karena di bagian ini dia tidak ada pilihan untuk mengedit ya. Oke, kita tambah untuk bulan Maret ya, bulan 3 Maret. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, kemudian kita masukkan target SKP bulanan kita. Nah, ini masih kosong ya, masih kosong karena kita belum melakukan penginputan sama sekali. Untuk bulan Maret ini, misalnya kita membuat SKP mengenai apa-apa yang akan kita lakukan di bulan Maret ini. Misalnya, ya kita klik tanda tambah. Jadi data-data yang sudah kita input pada SKP tahunan itu dia akan muncul di sini ya, muncul di sini. Jadi untuk membuat SKP bulanan ini itu adalah turunan dari SKP tahunan. Jadi kita sisa memilih apa-apa kegiatan yang akan kita lakukan pada bulan Maret ini. Misalnya anggaplah ini ya, saya memilih ini. Kemudian target kuantitas 1 laporan, kemudian target waktu berapa hari kerja di bulan Maret itu. Kita lihat misalnya di bulan Maret 2002 ini ada berapa hari kerja? 1, 2, 3, 15, 19, 20, 21, 22, 3. Ada 23 hari kerja. Nanti kita isikan target waktu 23 hari. Kemudian biaya bulanan itu kita isikan 0 saja ya. Oke, kita simpan. Tunggu prosesnya. Oke, ini sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi berikutnya kegiatan apa yang akan kita targetkan di bulan Maret ini. Apa yang akan kita lakukan di bulan Maret. Misalnya bulan Maret kita punya jadwal piket. Kita masukkan laksanakan tugas piket. Target kuantitas berapa? Kalau misalnya cuma kita mendapat giliran piket misalnya 1 kali sepekan, berarti kita tulis saja 4 laporan, artinya 1 laporan 1 pekan itu ya. Kemudian target waktu sesuai hari kerja tadi 23 hari, kemudian bulan 0. Lalu kita simpan. Oke. Begitu seterusnya sampai semua target-target kerja kita untuk bulan Maret itu selesai kita tambahkan. Selanjutnya, kalau misalnya ada yang kita mau edit, klik saja ini tanda pensil. Kemudian kalau misalnya ini ada yang salah, klik saja ini tanda tempat sampah, seperti itu. Kemudian lanjut, kita masuk di laporan harian. Jadi untuk SKP bulanan sudah selesai kita buat. Selanjutnya tahap yang ketiga yang harus kita lakukan setiap bulan yaitu laporan harian.
laporan harian, kita pilih yang di atas ya, laporan harian kinerja SKP. Kalau misalnya ada laporan harian non SKP, nah ini bisa kita non SKP maksudnya kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan tapi dia tidak masuk dalam kinerja kita dalam SKP itu, satuan kinerja pegawai itu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang memang dia tidak masuk kepada SKP. Oke, kita pilih laporan harian kinerja SKP. Tunggu. Jadi di sini laporan harian ini adalah tahapan ketiga yang harus kita lakukan ya dalam pengisian aplikasi SKP kinerja. Oke, kita mau menginput laporan harian. Jadi untuk input laporan harian ini kita pilih Maret karena tadi kita bikin contohnya itu di bulan Maret. Oke, ini masih kosong. Nah, kita input laporan harian kinerja SKP. Jadi untuk input laporan harian ini, oke, ini sudah muncul. Ini kita memilih tanggal hari ya, tanggal harian, misalnya tanggal 1 Maret. Kegiatan harian kita misalnya di tanggal 3 itu misalnya kita melaksanakan pembelajaran di kelas, berarti melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kalau mau misalnya melengkapi dengan nama kelasnya, kelas berapa, kelas 7 boleh juga, tapi kalau sudah sampai di sini juga sudah cukup. Nah, kalau ini masuk kategori proses, berarti klik ini kita centang, kemudian kuantitas, kemudian satu laporan ya, atau satu kegiatan. Nah, melaksanakan proses pembelajaran di kelas ini masuk klasifikasi SKP apa, SKP bulanan apa. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari SKP bulanan yang kita input sebelumnya. Jadi kalau kita cuma menginput 2 ini tadi, maka itu yang muncul. Kalau kita menginput 5 kegiatan, berarti 5 kegiatan itu akan muncul di sini. Nah, misalnya melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu masuk klasifikasi ini, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ya. Oke. Kemudian klasifikasi SKP tahunan ini muncul dari SKP tahunan yang kita buat tadi yang pertama itu. Ya. Jadi semua SKP yang SKP tahunan yang sudah kita input dia akan muncul di sini. Bisa kita memilih ini masuk kegiatan apa ya. Seperti itu. Jadi harus sinkron antara kegiatan SKP harian, SKP bulanan, dan SKP tahunan. Biasanya untuk SKP bulanan dan SKP tahunan itu sama ya, sama klasifikasinya. Jika sudah, klik simpan. Nanti akan muncul di sini kegiatan harian pada tanggal 1 Maret ya. Misalnya kita mau input lagi di tanggal 1 Maret itu kita masih ada kegiatan lain, aktivitas lain, boleh kita input lagi. Kita tambahkan lagi misalnya Maret. Misalnya kegiatan di tanggal 1 itu selain mengajar kita ada menerima tamu misalnya sebagai piket. Berarti kita klik tanggalnya, tanggal 1 bulan 3, kemudian menerima kunjungan tamu dari dinas pendidikan. Satu kegiatan. Ini kan proses ya, berarti kita centang
Kalau dia bukan proses, tidak perlu kita centang. Menerima kunjungan tamu dari dinas ini masuk kategori apa kira-kira? Kita lihat, melaksanakan tugas sebagai guru piket. Oke, berarti di klasifikasi SKP bulanan dan tahunan dia akan sama, jadi sebagai guru piket simpan. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau misalnya masih ada yang mau kita perbaiki, bisa mengedit. Kalau misalnya itu salah, sisa kita hapus. Jadi seperti itu cara pengisian laporan harian kita pada aplikasi e-kinerja ini. Jadi sebagai saran, karena input laporan harian ini sebenarnya seharusnya kita input setiap hari, namun kan kadang-kadang banyak kegiatan yang harus kita lakukan sehingga tidak sempat. Jadi bisa kita input di setiap akhir pekan, ya, supaya misalnya juga kita tidak terlalu kewalahan untuk harus menginput setiap hari. Dan saya sarankan juga jangan menginput laporan harian ini satu kali di akhir bulan, karena itu justru akan membuat kita kewalahan sendiri kalau kita melakukan penginputan laporan harian satu kali di akhir bulan. Jadi kalau saran saya sebaiknya itu setiap akhir pekan di hari Sabtu atau hari Minggu itu kita melakukan penginputan laporan harian. Tapi kalau misalnya kita ada waktu dalam setiap hari untuk melakukan penginputan laporan harian ini, maka itu lebih bagus lagi. Ya, itu lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, ketika misalnya di akhir bulan kita sudah menginput laporan harian ini sampai akhir bulan, maka selanjutnya kita masuk di realisasi SKP bulanan. Misalnya di bulan Maret ya. Kita sudah melakukan input laporan harian dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Selanjutnya kita melakukan menginput realisasi. Realisasi waktu dan biaya. Misalnya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, realisasinya biaya berapa? Kalau misalnya tidak ada, ketik 0, kemudian realisasi waktunya berapa? 23 hari. Jadi usahakan antara target biaya dengan realisasi biaya itu sama, kemudian target waktu dengan realisasi waktu itu sama, ya. Oke, lalu kita simpan. Oke, kita tunggu. Oke, selanjutnya yang kegiatan kedua. Realisasi biaya 0, kemudian realisasi waktu 23. Simpan. Berarti tugas kita dalam melakukan pengisian aplikasi SKP pada aplikasi e-kinerja ini sudah selesai. Selanjutnya yang berperan selanjutnya adalah atasan kita ya, untuk menilai kualitas pekerjaan kita. Jadi nanti pimpinan kita atau atasan kita itu akan memberikan penilaian terkait kualitas penilaian kita. Termasuk juga laporan harian yang sudah kita input itu akan dicek oleh pimpinan atau atasan apakah laporan harian itu sudah sesuai atau tidak. Misal ya, di sini sudah ada laporan harian pada bulan Januari yang sudah saya bikin. Kalau pimpinan sudah muncul status sesuai, berarti itu sudah dinilai, sudah diperiksa oleh atasan kita.
Kalau sudah ada muncul status sesuai seperti ini, berarti sudah dinilai oleh kita. Atau misalnya kita ke ini SKP bulanan, kalau sudah muncul di status approve itu disetujui, berarti SKP kita sudah dinilai oleh atasan dan sudah disetujui, seperti itu. Tapi kalau masih status approve itu belum disetujui, berwarna merah, berarti itu belum dinilai atau di-approve oleh atasan kita. Jadi tugas kita tadi hanya pada sampai tahap penginputan laporan harian serta realisasi. Oke, jadi seperti inilah cara pengisian SKP pada aplikasi e-kinerja online ya, khususnya di instansi Kabupaten Gorontalo. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.